guru kita akhir makbul Ustaz Muhammad Saleh, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya. Juga Bang Ucin serta beserta keluarga besarnya semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, maghfirah, hidayah. Juga seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, diberikan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Terlalu besar suara ini. Terlalu kencang suaranya, jadi kurang kedengeran. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan banyak nikmat. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, menghadiri 40 hari adalah bagian dari cara kita mengingat kematian. Al-mautu kalbab. Kematian itu seperti pintu. Setiap kita pasti melewati pintu tersebut. Cuma pertanyaannya, kita ini lewat pintu yang mana? Sebab pintunya ada dua. Ada pintu husnul khatimah, ada pintu su'ul khatimah. Ya, jadi setiap kita melewati pintu itu. Cuma tadi pilihannya, apakah kita lewat pintu husnul khatimah atau pintu su'ul khatimah. Sehingga bahkan para ulama hadirnya dirahmati Allah, mereka seringkali berdoa dengan doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Bahkan menciptakan salawat itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena memang setiap kita berharapnya husnul khatimah, ya bihusnil khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ketika Allah kasih kesempatan hidup, Allah kasih kesempatan sehat, Allah kasih kesempatan waktu, ini keseluruhannya kalau digunakan untuk kebaikan, maka insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau digunakannya nggak baik, husnul khatimah. Kata Nabi, ada dua nikmat yang seringkali kita lalai. Apa yang pertama? Nikmat sehat. Orang kalau dikasih sakit, istighfarnya banyak kan? Ya. Itu ingat kepada Allahnya, Masya Allah. Mengingat kembali kesalahan-kesalahan. Tapi ketika dikasih sehat, udah lupa lagi, ya. Belum pernah, atau ya kita nggak pernah lah lihat orang sakit nyawer, nggak ada. Lagi sehat baru dia berani nyawer. Jadi seringkali orang sehat itu lupa bahwa sehatnya itu digunakan harusnya untuk ibadah. Kemudian apa? Hadirin rahmati Allah, nikmat dikasih waktu luang. Ini kan rata-rata kita setiap kali bicara kebaikan, kita selalu bilang masyghul, sibuk. Ya. Kita pokoknya orang sibuk, karena sibuk. Seolah-olah tidak ada sedikit pun waktu untuk Allah. Padahal kalau Allah mau cabut waktu itu, subhanallah. Kalau Allah mau cabut, kita total nggak punya waktu, mampus kita. Dan dengan kesempatan lagi, makanya ada dua kata Nabi yang seringkali orang lalai, nikmat sehat dan nikmat waktu. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pengen kita ini meninggal husnul khatimah. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci,
ketika dia meninggal dunia dikafankan dengan kafan putih. Ini simbol bahwa seharusnya kita mati pun dalam keadaan suci. Maka ulama Syafi'iyah mengajarkan kepada kita, ketika baru lahir diazankan sebelah kanan, diiqamahkan sebelah kiri. Meninggal dunia pun sama, diazankan dan diiqamahkan. Meski ada sebagian paham yang tidak pakai itu. Ya, ini hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sampai-sampai Sayyid Al-Alim Al-Alama As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadrami Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitab Sabilul Ittikad wal I'tibar. Apa yang beliau katakan? Qalu, para ulama mengatakan, wa aktsaru may yukhsha alaihi su'ul khatimah. Wa aktsaru, banyak orang yang dikhawatirkan may yukhsha lahu alaihi su'ul khatimah, yang dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa saja mereka yang dikhawatirkan meninggalnya dalam husnul khatimah? Bahkan beliau menambahkan wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan gak jadi su'ul khatimah. Ya, kita mudah-mudahan jadi husnul khatimah. Apa yang pertama? Al-mutahawinu bis shalah, orang yang lalai dalam urusan sholat. Hadir. Makna orang yang lalai itu bukan sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan kedengaran dia cuek, bukan sekedar itu. Atau ketika dia sholat Allahu Akbar tapi hatinya kemana-mana, bukan sekedar itu. Termasuk al-mutahawin, Allah nyatakan dalam Quran, fawailul lil alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka buat orang yang sholat. Siapa yang celaka sholat tersebut? Orang yang sholatnya celaka, orang yang ketika sholatnya sahur, lalai. Orang yang dalam urusan sholatnya sahur, lalai. Hadirin, bukan sekedar nggak khusyuk sholatnya, bukan sekedar cuek dengan waktu sholatnya, tetapi juga orang yang tergolong sahun adalah orang yang cuek dengan kualitas sholatnya. Ya, orang yang cuek dengan kualitas sholatnya, bodoh amat ah, yang penting sholat. Siapa orang yang cuek ini? Orang yang cuek dengan kualitas sholatnya adalah orang yang malas berangkat ngaji. Ini termasuk sahun, hadir. Berarti dia nggak mau memperbaiki kualitas sholat. Karena bagaimanapun ketika seseorang ngaji, maka subhanallah, sedikit demi sedikit dia paham mana rukun sholat, mana sunnah dalam sholat, mana yang membatalkan sholat, mana kaifiyah, tata cara sholat tersebut. Nggak perlu banyak dia tahu, walau qalilah, meskipun cuma sedikit dia paham, itu sudah bagian dari cara dia memperbaiki sholatnya. Berarti dia terhindar dari golongan sahun tadi. Maka perlu, saya sampaikan, ini perlu kita untuk bisa paham sholat kita benar apa enggak. Hadirin, lomba itu bisa jadi menang atau kalah yang menentukan juri. Iya enggak? Ya. Kita ngaji bener apa salah yang nentuin guru. Coba ngaji sendiri-sendiri bener terus, ya nggak, hadir subhanahu wa ta'ala. Ngaji sendiri-sendiri nih, wah bener terus, nggak ada salahnya bisa, hadir subhanahu. Tapi depan guru geget kita, ya kan gitu, hadir subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang nentuin itu guru. Begitupun urusan sholat kita, hadirin, apakah berkualitas atau tidak, bukan kata kita, kata ilmu sholat bener apa enggak. Allah perintahkan sholat, hadirin. Allah pabrik itu ngeluarin mobil, itu dikasih panduannya. Ngeluarin motor, dapat nggak buku panduan? Dapat ya. Kipas angin, elektronik apapun itu ada tata caranya. Subhanahu wa ta'ala. Sampai
lemari plastik gitu. Ya, ada bukunya supaya menerapnya bagaimana? Itu adalah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan sholat, Allah turunkan juga buku tata cara sholat itu. Mana? Quran, mana? Hadis. Memahami Quran hadis ribet kita. Terus bagaimana biar paham? Melalui guru kita. Di mana ada guru kita? Majelis taklim. Kalau ada guru nggak di majelis taklim, aneh ini guru. Hadir. Apalagi guru ada di tempat orang main gaplek misalnya. Bukan guru itu, mah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Jadi ya, doa subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira paham deh ya. Paham ya. Jadi intinya bahwa ayolah jangan kita jadi orang yang sahur. Fawailul lil musallin tadi, celaka buat orang yang sholat yang tidak memperbaiki kualitas sholat. Dari situ kan kita paham dari ngaji, oh berarti selama ini takbiratul ihram saya kurang tepat. Ya. Ngangkatnya bagaimana kita taunya itu dari guru kita aja. Ngangkat tangan bagaimana, yang ngucapin takbirnya seperti apa, itu kita paham dari fikih. Fikih itu berangkat dari Quran, dari hadis. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau selama ini kita nggak ngaji, sholat kita udah paling sempurna. Kalau nggak ngaji, mungkin kita merasa itu kita masih anaknya Sunan Kalijaga kali kita. Ya karena masih udah merasa paling benar sholatnya. Bahkan hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama salafus saleh ya, atau orang-orang alim, mereka nggak pernah berhenti untuk belajar bagaimana sholat mereka lebih baik. Bagaimana sholat mereka. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat sholatnya. Idza fasadat, kalau sholatnya rusak, seluruhnya rusak. Idza saluhat, kalau benar sholatnya, maka seluruhnya pun benar. Maka penting sekali untuk ukuran sholat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuek dia dengan kualitas sholatnya, bodoh amat dia dengan sholatnya, maka termasuk golongan orang yang na'udzubillah meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, yang dikatakan oleh Sayyid Alawi, yang beliau katakan adalah al-mudminu li syirbil khamr. Orang yang demen minum minuman keras. Dulu minuman keras kelihatan jelas, ya dulu dideketin baunya alkohol. Dulu, ya warnanya kelihatan itu alkohol, ya topi miring misalnya, ya orang tua dan sebagainya misalnya, subhanallah whisky itu masih kelihatan. Lah kalau sekarang homernya nggak kelihatan, hadirin, ya. Tahu-tahu ya kita nggak tahu perasaan aja, tahu-tahu ketangkep aja narkoba kan gitu, ya yang punya TV lagi. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak terasa. Jadi narkoba sekarang itu makin canggih, makanya ini penting kita pahami. Dulu kita kenal yang rada-rada tahun 90-an ya, itu baru kita kenal cimeng paling, ya kan, naik dikit nipam, ya enggak tuh, barengan nama dia pil BK, ya pel anjing dulu sebutannya, ya subhanahu wa ta'ala. Makin kemarin nih masya Allah namanya sudah variatif, ada subhanahu wa ta'ala. Bahkan narkoba itu dalam bentuk kue udah ada, narkoba dalam bentuk permen sudah ada, bisa dipesan melalui online. Kenapa? Karena bukan narkoba bentuknya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, setiap khamar itu adalah haram. Jadi paham kita ada subhanahu wa ta'ala. Selama ini orang orang kita pahamnya minum-minuman itu di botol, tapi sekarang nggak begitu. Mirisnya, beberapa kali kita sering dengar berita yang nggak jauh-jauh ini. Ada dulu sih mungkin orang keciduk bawa narkoba paling 1-2 kilo dulu ya. Sekarang tonan. Sekarang ton udah.
Yang bawa dia lagi tuh orang-orang dia juga tuh. Ya nih subhanahu wa ta'ala. Hancur negara kita nih hadirin. Berarti kalau narkoba masuk ke Indonesia itu udah tontonan sifatnya, kira-kira yang makin narkoba di kita apa banyak? Nah ini persoalan kita. Saking nggak kelihatannya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahaya buat anak kita nih sekarang dua. Kalau enggak candu narkoba, candu game online. Ya enggak? Masya Allah, game online itu juga luar biasa. Seolah-olah kayak narkoba itu hadirin. Ini bahaya nih anak-anak kita sekarang. Ya bocah ya, jangan sering main handphone ya. Jangan. Ya, bisa goblok udah tuanya. Ya bener-bener ini. Sebab radiasinya itu lu buat anak-anak nggak cocok. Nggak cocok. Masya Allah, kita kan biasa nelpon nempel ya. Aturan main handphone nggak boleh nempel sebetulnya. Ada jarak sekian senti gitu. Harusnya, kita segenpet kalau begitu. Ya kita tempelin juga. Di kadang-kadang bocah sekarang tidur itu handphone ditempelin di sini. Ya Allah, pantas bocah sekarang rada kurang tapi cerdas. Ya, saya nggak bilang goblok, cuma rada kurang cerdas aja. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi khamar itu orang yang rajin rutin minum khamar itu termasuk meninggalnya su'ul khotimah. Maka kiai kita ya, para ulama sering nyampaikan, untungnya narkoba kan cuma 3 ya, masih ingat ya? 1 nggak kegigit anjing. Sebab orang main narkoba kan jalannya sempoyongan, anjing gue takut. Itu untungnya tuh. Ya. Yang kedua nggak kemalingan. Apa? Ketika maling mau nyampe, nih orang lagi batuknya kencang. Besoknya dia mau maling lagi ke rumahnya, batuknya makin kencang. Besoknya dia datang lagi, udah ada bendera kuning, nggak jadi maling. Nah, keuntungan yang ketiga, insya Allah nggak bakal nunggu uban. Kenapa? Sebelum nunggu udah udah. Itu keuntungannya cuma itu, harus subhanahu wa ta'ala. Selebihnya nggak ada udah. Ma'asyiral hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Udah 9:30, lanjut ini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa senang dengan minum-minuman keras. Nih yang ketiga termasuk perkara yang Nabi sangat ingatkan, apa? Al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Hadirin, Nabi pernah ditanya, dan Nabi SAW. Nabi pernah ditanya tentang perkara dosa besar. Apa yang Nabi SAW sampaikan? Di antara jawaban Nabi, ya, adalah al-uququl walidain. Orang yang durhaka terhadap orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi, kata Allah. Kita diperintah untuk senantiasa berbakti pada orang tua. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayhi ilaihi rasul. Orang tua kita itu kan ibu kita tuh ngandung 9 bulan. Kayak apa susahnya? Wahnan ala wahnin. Derita di atas derita. Susah di atas susah. Nah hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dikira orang tua udah nggak ada berarti berhenti baktinya. Enggak. Jangan dikira orang tua udah mati berarti kita nggak durhaka sama orang tua. Banyak orang tua yang udah meninggal, anak masih durhaka sama orang tuanya. Mana hadirin subhanahu wa ta'ala, orang yang orang tuanya sudah meninggal, ini anak masih durhaka. Ketika orang tuanya sudah tiada, dia melupakan doa-doa untuk orang tuanya. Itu saja. Kemudian mana lagi orang yang durhaka ketika orang tuanya sudah tiada, dia tidak melanjutkan perbuatan-perbuatan baik orang tuanya di masa hidupnya. Dulu bapaknya rajin banget sedekah, ninggal di anaknya, meditnya bukan main. Itu termasuk durhaka, ada. Ya. Dulu waktu bapaknya masih ada, silaturahminya rajin, ya, ninggang di anaknya, masya Allah, ketemu tetangga segan bener.
Wah, pada lupa. Kalau bahasa Batak mati obor. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diingatkan kepada kita seluruhnya, kepada kita semuanya, bahwa baik apalagi orang tua yang masih ada, yang sudah tiada pun kita wajib berbakti kepadanya, yang masih ada pun sama kita wajib berbakti kepada orang tua kita, insya Allah. Karena bagaimanapun pintu keberkahan hidup, ya, pintu kesuksesan hidup itu ketika kita mau berbakti pada orang tuanya. Saya lihat seringkali ada orang yang punya usaha, doa ibu, restu ibu, jarang itu yang usahanya restu bapak, jarang. Ya, saya jarang buat ketemu itu ya. Restu bapak kayak misalnya nggak ada nih. Ada yang ada tuh restu ibu, doa makhluk. Masya Allah, masyaallah subhanahu wa taala. Sebab itu saya kira ini penting buat saya pribadi, juga buat jamaah, selagi orang tua kita masih ada. Ya, jangan sampai kita menyakiti, apalagi termasuk durhaka kalau sehari nggak doain orang tua. Padahal doanya gampang benar kan ya, Robbi Billy wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masih ada dua yang ingin saya sampaikan, insyaallah di kesempatan yang lain. Hadanallah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.